Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar yang di rumah? Kakak harap semuanya kabar baik. Sudah rindu untuk beribadah? Sudah. Kalau begitu kita akan memulai ibadah kita. Kakak jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu, menyanyikan kasih setia Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Adik-adik, kita akan masuk votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera buat kamu semua. Salam bagimu juga. Adik-adik, hanya orang yang berkenan kepada Tuhan yang bisa hadir dalam hadirat-Nya. Mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 119 ayat 40 sampai 41. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janji-Mu. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersama-sama meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau terus menyertai kami. Sampai saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memberikan kami hikmat, kepintaran, akal budi, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan sebentar ya Tuhan, boleh kami pahami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Cerita kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-19 dengan judul Abraham mempersembahkan Ishak. Allah mengasihi Abraham. Ia memenuhi janjinya kepada Abraham. Anak laki-laki itu telah lahir bagi Abraham dan ia sangat mengasihinya. Allah telah menetapkan bahwa melalui anak inilah perjanjiannya kepada Abraham dan kepada keturunannya akan dipenuhinya. Berkat dari Allah terus mengalir bagi Abraham. Tetapi, apakah Abraham mengasihi Allah melebihi dari apa yang telah dimilikinya sekarang? Atau apakah Abraham mengasihinya hanya karena semata karena dia mendapat berkat dari Tuhan? Allah ingin Abraham mengasihinya karena ia percaya dan takut kepadanya, bukan karena semata ia telah menerima berkat-berkat dari Tuhan. Aku ingin tahu, apakah ada kasih Abraham kepadaku lebih besar daripada kasihnya kepada anaknya tercinta itu? Apakah aku yang terutama dalam hidupnya? Allah pun mendatangi Abraham dan menyuruhnya pergi ke tanah Moria bersama dengan Ishak, anak tunggalnya yang sangat dikasihinya. Allah menginginkan supaya Abraham mempersembahkan Ishak anaknya itu sebagai korban bakaran kepadanya. Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham membelah-belah kayu untuk korban bakaran dan mengikat kayu itu di atas keledainya. Ia berangkat dengan Ishak dan 2 orang hambanya ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari yang ketiga, tampaklah oleh Abraham tempat itu dari kejauhan. Lalu ia menyuruh kedua hambanya tinggal menunggu mereka pergi untuk menyembah Tuhan. Abraham memastikan bahwa mereka nanti kembali kepadanya. Abraham meletakkan kayu untuk korban bakaran itu kepada pundak Ishak. Sedang ia sendiri membawa pisau dan bara api untuk membakar kayu. Ketika mereka berjalan bersama-sama, Ishak bertanya, "Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Abraham menjawab, "Allah sendiri akan menyediakan anak domba itu." Lalu, keduanya berjalan terus. Mereka pun tiba di tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham mendirikan sebuah mezbah dan menyusun kayu bakar itu di atasnya. Lalu diikatnya anaknya dan dibaringkannya di mezbah itu, di atas kayu bakar. Setelah itu, diambilnyalah pisaunya. Ia hendak membunuh anaknya yang dikasihinya, yaitu Ishak. Tapi kasihnya lebih besar kepada Allah. Ia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal itu kepada Allah. Kasih kepada Allah mengalahkan keinginannya untuk mempertahankan hak miliknya. Harapannya kepada Tuhan untuk memenuhi janjinya tidak goyah. Bukankah ia adalah Allah yang berkata dan juga yang akan melakukan apa yang dikatakannya? Ia adalah Allah yang setia dengan janji-janjinya. Abraham percaya Tuhan pasti memiliki cara tersendiri untuk memenuhi janjinya. Tetapi malaikat Tuhan berseru kepadanya dari langit, "Abraham, Abraham." Jawab Abraham, "Ya Tuhan." "Jangan kau sakiti anak itu atau kau apakan dia," kata Tuhan melalui malaikat itu. "Sekarang aku tahu bahwa engkau takut dan taat kepadaku, karena engkau tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku." Saat itu merupakan puncak dalam kehidupan Abraham. Allah telah menguji Abraham dengan hasil yang sangat memuaskannya. Sekali lagi, dari langit malaikat Tuhan bersuruh kepada Abraham, "Aku bersumpah demi namaku sendiri,
karena Engkau telah melakukan hal ini dan tidak menolak untuk menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu kepadaku. Aku akan memberkati Engkau dengan berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi laut. Allah juga mengasihi kita dan Ia mengutamakan kita. Allah telah mengorbankan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Ia rela mengorbankan anak tunggalnya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita semua bisa diselamatkan. Amin, firman Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita mengangkat lagu pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Adik sekolah minggu, kita akan sama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita duduk tenang, kita lipat tangan, dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami dapat mengalami persekutuan bersamamu. Semoga Roh-Mu yang kudus menolong kami semakin mengasihi-Mu. Ya Tuhan, terima kasih karena kami juga dapat kesempatan membawa persembahan kepadamu. Terimalah persembahan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memulai sekolah kami. Kami memohon, berikanlah semangat dan kesabaran kepada guru kami di sekolah dan juga orang tua kami di rumah untuk bekerja sama, menolong dan mendampingi kami dimanapun kami diminta belajar. Berikanlah kami semangat dan ketekunan untuk belajar dalam situasi sekarang ini yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu memelihara kehidupan kami melalui pemerintah dan para ahli yang sedang berjuang mencari obat dan vaksin yang tepat untuk kesembuhan dan mencegah penularan COVID. Kami memohon berikan hikmat dan kesehatan kepada mereka, berkatilah setiap usaha mereka. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
olehnya empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kita telah selesai bersekolah minggu, meskipun kita berada di rumah kita masing-masing. Nah, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu pujian, Senang-senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Adik-adik sekolah minggu masih tetap berdiri, kita akan menerima pengutusan dari Tuhan. Tuhan telah memanggil kita bersekutu dengannya, berjumpa dengannya, Dia mengampuni kita, Dia menguduskan kita, Dia memberikan kita firman-Nya. Kita patut bersyukur kepadanya atas semua kasih-Nya itu kepada kita. Marilah kita berdiri menyatakan kesiapan kita untuk diutus pergi dari saat ini dan tempat ini untuk memperlihatkan kasih Tuhan kepada semua orang dalam kehidupan kita. Kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, demikian ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan, tetap rajin cuci tangan, rajin pakai masker, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Selamat hari Minggu.